Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat jiwa. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas salah satu materi yang sebenarnya sangat menarik dan familiar di lingkungan sosial kita. Materi ini disebut dengan waham. Waham apabila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau dalam perspektif sudut pandang orang-orang Indonesia, kita lebih familiar dengan sebutan atau istilah delusi. Delusi dan waham itu artinya sama, ya. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman adalah apa kaitan antara waham atau materi kita pada kesempatan kali ini dengan joker yang sedang menari. Oke, kaitannya sangat erat, ya. Jadi pada tahun 2019-2020 salah satu film yang lumayan viral ya saat itu, yakni film Joker. Itu tokohnya digambarkan sebagai orang yang mengalami masalah mental health atau mengalami masalah psikologis atau mengalami masalah gangguan jiwa. Nah, salah satu masalah gangguan jiwa yang dialami itu disebut dengan waham atau delusi. Dan sebelum kita masuk pada materi inti, ini adalah pernyataan Joker dalam filmnya, dan pernyataan ini sangat familiar dalam diri saya ya. Sangat familiar bagi saya karena ini sering disampaikan oleh pasien kepada saya. Jadi yang dikatakan oleh Joker pada filmnya adalah bagian terburuk dari memiliki gangguan jiwa adalah orang-orang mengharapkan kamu untuk bertingkah seolah-olah kamu tidak memiliki gangguan jiwa. Jadi kalimat ini sering kali disampaikan oleh pasien juga kepada saya. Ya, banyak sekali di antara pasien yang sebenarnya mereka sudah sembuh, menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Namun ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat, kembali ke keluarga mereka justru mengalami kekambuhan atau kembali lagi mengalami gangguan jiwa. Salah satu penyebab utamanya selain stigma adalah harapan yang tidak realistis dari masyarakat atau dari keluarga dan lingkungan sekitar mereka kepada mereka yang mengalami gangguan jiwa. Jadi banyak di antara mereka yang mana masyarakat, tetangga, dan keluarga mereka menuntut mereka untuk berperilaku sebagaimana manusia normal, sebagaimana manusia yang sehat jiwa. Padahal mereka sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi itu merupakan harapan yang tidak realistis. Analoginya sama seperti misalkan nih, mohon maaf, ada seorang yang berkendara, kemudian dia mengalami kecelakaan lalu lintas, yakni tabrakan, kemudian bagian kakinya mengalami patah tulang. Nah, apakah pada orang yang mengalami patah tulang, kemudian ada perlombaan lari dan kamu meminta dia untuk berlari, apakah ketika dia tidak mampu untuk berlari karena kakinya mengalami patah tulang, itu merupakan suatu kesalahan dia? Itu menunjukkan kalau dia tidak normal, itu menunjukkan kalau dia dikutuk oleh Tuhan? Tentu tidak. Karena apa? Dia tidak sanggup berlari sebagaimana orang-orang yang tidak mengalami patah tulang, orang normal lainnya, karena memang kakinya sedang patah. Jadi hal yang wajar apabila orang yang memiliki masalah fisik ataupun psikologis memiliki beberapa hambatan dalam menjalankan fungsinya, baik fungsi secara fisik ataupun psikologis. Begitupun juga dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk setiap waktu berperilaku normal. Karena apa? Karena mereka memang belum normal dan mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Makanya kalimat ini merupakan kalimat yang harus kita resapi dalam-dalam dan mari kita lebih aware atau lebih peduli kepada mereka. Nah, adapun pertemuan kita secara khusus atau secara garis besar kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama adalah konsep gangguan jiwa, yang kedua adalah waham di sekitar kita, bukan hanya waham yang mungkin menurut teman-teman orang-orang yang mengalami waham ini adalah orang-orang yang sedang di rumah sakit jiwa. Tidak sepenuhnya benar ya, justru banyak sekali waham-waham yang ada di sekitar kita, itu disebut dengan masalah psikososial. Kemudian selanjutnya adalah
intervensi pada waham. Jadi ada beberapa intervensi yang cocok pada pasien waham dan ada beberapa intervensi medis ataupun keperawatan yang sebenarnya kurang cocok pada pasien dengan waham. Nanti kita akan pelajari, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan waham. Nah, sebelum saya melanjutkan ke bagian inti dari materi, perlu saya ingatkan kembali dan perlu saya sampaikan kembali bahwa ini adalah diagnosa keperawatan jiwa terbaru ya dari Nanda Niknov yang tahun 2021, dan teman-teman masih banyak yang kesulitan untuk membedakan apa sih yang disebut dengan diagnosa keperawatan jiwa dan apa sih yang disebut dengan diagnosa medis. Ingat, itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Diagnosa medis ditegakkan atau ditentukan oleh dokter. Makanya disebut sebagai diagnosa medis atau diagnosa kedokteran. Diagnosa keperawatan ini baru ditentukan oleh seorang perawat. Makanya disebut sebagai diagnosa keperawatan. Jadi keduanya bukan merupakan suatu hal yang sama, tetapi berbeda. Ya, jadi yang pertama, gangguan konsep diri, harga diri rendah kronik, tidak ada lagi harga diri rendah akut. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti pernah berada pada momen atau kondisi di mana dia merasa harga dirinya itu rendah, gitu. Dan apabila itu akut, ya itu bukan merupakan masalah yang berat. Makanya tidak dimasukkan lagi ke dalam diagnosa keperawatan jiwa utama berdasarkan Nanda dan Niknov. Kemudian isolasi sosial, kemudian gangguan sensori persepsi, dalam hal ini ada halusinasi penglihatan, pendengaran, penghidu, dan sebagainya. Kemudian perubahan proses pikir, waham, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian resiko perilaku kekerasan, resiko bunuh diri, defisit perawatan diri, berduka kompleks, kehilangan, dan berduka. Ingat, kehilangan dan berduka itu merupakan satu kesatuan, ya. Orang yang mengalami kehilangan yang cukup berat, maka dia akan menjalani suatu proses berduka. Tetapi kehilangan tidak hanya dibatasi oleh kehilangan orang yang disayangi atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tetapi pada konteks yang luas, yang mana seseorang tersebut merasakan suatu kehilangan. Dan biasanya akan tergantung pada besaran atau kecil kehilangan yang dirasakan. Apakah orang yang mengalami kehilangan uang 1.000 rupiah itu akan mengalami proses berduka atau mengalami gangguan jiwa karena dia kehilangan uang sebesar 1.000 rupiah? Saya rasa tidak. Ya, makanya saya katakan tergantung besar atau kecilnya suatu kehilangan. Kalau kehilangan 100 juta mungkin iya, karena itu sangat berdampak secara ekonomi dan tentu secara psikologis. Kemudian kecemasan. Nah, ini sering dialami oleh teman-teman dan saya juga sih, ya. Jadi ini merupakan hal yang lumrah untuk dialami, tetapi menjadi tidak lumrah atau abnormal apabila kecemasannya berlanjut dalam waktu yang lama. Kemudian ketidakefektifan coping, kerusakan komunikasi verbal, regimen terapeutik tidak efektif. Nah, yang paling sering digunakan adalah nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 11 dan nomor 12 juga bukan berarti tidak ada ya kasusnya, ada, tetapi yang paling banyak di Indonesia khususnya nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kalau teman-teman masih kesulitan membedakan mana yang disebut dengan diagnosa keperawatan dan mana yang disebut dengan diagnosa medis, ini disebut dengan diagnosa medis, ya. Jadi kalau diagnosanya menggunakan kata atau kalimat atau istilah retardasi mental, bipolar, skizofrenia, itu disebut dengan diagnosa medis. Kalau diagnosa keperawatan, ya seperti yang saya katakan tadi, yang 12 tadi, kalau teman-teman lupa, saya kembalikan. Ini ya, ini diagnosa keperawatan. Ingat, jangan tertukar lagi ya. Dan kembali saya ingatkan kepada teman-teman bahwa gangguan jiwa sudah merupakan bukan hal yang tabu atau sensitif untuk dibicarakan. Karena apa? Karena angkanya terus meningkat. Jadi kalau datanya kita gunakan kurva, kurvanya itu terus meningkat. Gitu.
ya, tidak melandai. Jadi jumlah penderita gangguan jiwa setiap bulan, setiap tahunnya itu cenderung mengalami peningkatan. Karena hal inilah, maka bukan saatnya lagi kita merasa tabu untuk membicarakan orang yang mengalami masalah mental, orang yang mengalami masalah gangguan jiwa. Karena apa? Karena penderitanya banyak dan terus bertambah. Nah, ketika seorang mengalami gangguan jiwa, maka tidak hanya satu aspek saja yang terganggu, tapi beberapa aspek juga bisa terganggu. Di sini ada beberapa contoh atau aspek yang penderita gangguan jiwa bisa mengalaminya. Yang pertama adalah mood, jadi emosinya kadang-kadang datar, kayak nggak ada emosi gitu. Kamu mengatakan sesuatu yang menyedihkan, dia cuma diam. Kamu menceritakan sesuatu yang seharusnya membuat dia tertawa, dia cuma diem. Nah, seperti itu. Mood atau emosinya tidak wajar, ya. Jadi menangis jadi-jadinya, menangis berlebihan, tertawa berlebihan, padahal tidak ada pemicunya. Kemudian proses berpikir. Nah, jadi ada masalah pada gangguan dalam proses berpikir. Inilah yang mengakibatkan waham. Kemudian kognisi, bingung dengan pengalamannya, mengalami distorsi waktu, tempat, orang. Ini juga akan berkenaan dengan memori. Makanya nanti ada yang namanya pengukuran kognitif, ya. Kita akan menanyakan kepada pasien tahun berapakah ini, siapa presiden kita saat ini, seperti itu. Kemudian persepsi, ini berkenaan dengan halusinasi. Ingat, halusinasi ada banyak, ya, ada halusinasi penglihatan, pendengaran. Kemudian bicara, seorang mengalami gangguan jiwa juga akan mengalami masalah pada gangguan bicara, pada proses bicaranya, pada kemampuan berbicaranya. Penampilan dan perilakunya juga akan berubah. Yang sebelumnya normal menjadi abnormal. Melihat besarannya masalah gangguan jiwa, tingginya angka gangguan jiwa, dan sebenarnya gangguan jiwa ini dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi banyak di antara mereka yang mengalami masalah gangguan jiwa lebih berat karena mereka tidak speak up, karena mereka malu untuk berbicara. Jadi atas dasar itu jargon yang ingin saya dengungkan kepada teman-teman adalah hari ini kita harus bicara tentang mental health. Alasannya apa? Alasan pertama adalah penderita skizofrenia memiliki kesulitan dalam menyesuaikan pikirannya dengan realita yang ada. Alasan kedua adalah penderita skizofrenia memiliki kesulitan dalam menyesuaikan pikirannya dengan realita yang ada. Ini sama ya. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya ini merupakan alasan yang harus membuat kita mulai aware atau peka dengan keadaan mereka. Ya, kita sudah cukup untuk merasa tabu atau merasa sensitif dalam membicarakan gangguan jiwa, karena memang kita harus berbicara tentang gangguan jiwa agar mereka yang mengalami masalah psikologis tidak merasa sendirian. Nah, ini adalah otak penderita skizofrenia. Jadi pada banyak kasus mungkin teman-teman juga berpikir, apa yang menyebabkan mereka berperilaku abnormal? Apa yang menyebabkan penderita mengalami waham? Apa yang menyebabkan penderita mengalami halusinasi? Sebenarnya tidak sepenuhnya keinginan mereka, tidak ada orang yang ingin mengalami gangguan jiwa, ya. Sebagaimana tidak ada orang yang ingin mengalami masalah kesehatan fisik. Ada nggak orang yang ingin sakit? Nggak ada. Pasien gangguan jiwa juga seperti itu. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan medis, otak penderita skizofrenia itu ditemukan cukup berbeda dengan otak orang-orang yang tidak mengalami gangguan jiwa, ya. Jadi beberapa pada bagian otak mengalami suatu distorsi, kerusakan atau penyusutan. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman, karena banyak yang menanyakan hal seperti ini kepada saya, Pak, bagaimana cara saya melupakan mantan? Bagaimana cara saya melupakan kenangan-kenangan lalu yang menyakitkan? Kalau pertanyaan kamu adalah melupakan, maka hiduplah dengan stres dan dengan depresi. Karena apa? Karena berdasarkan hasil penelitian, orang yang dalam kehidupannya, dalam kesehari-hariannya sering mengalami stres, sering mengalami depresi, maka dia akan rentan mengalami kepikunan dini atau Alzheimer.
Ya, dan itu menjawab pertanyaan teman-teman, kok teman-teman ingin melupakan masa lalu dan sebagainya, biar cepat Alzheimer, ya silahkan menjalani hidup dengan stres dan depresi. Tetapi jika teman-teman ingin tetap normal, ingin tetap sehat, ingin tetap bahagia, maka hindari stres dan jagalah kesehatan mental teman-teman. Karena dengan menjaga kesehatan mental, kesehatan psikologis, maka secara langsung kita juga sedang menjaga kesehatan fisik kita. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental untuk sekarang tidak bisa dipisahkan. Nah, tingginya stigmatisasi dari orang lain kepada pasien dengan gangguan jiwa juga menyebabkan banyak di antara mereka yang kembali lagi mengalami gangguan jiwa atau kekambuhan. Ya, berdasarkan data dari tahun 2018 di Jawa Timur, apa sih yang membuat stigmatisasi itu terus menyebar luas? Yang pertama adalah edukasi dan pengetahuan yang minim soal kesehatan mental. Jadi kalau teman-teman masih menganggap kesehatan mental ini merupakan suatu yang tabu, suatu yang sensitif untuk dibicarakan, maka informasi yang tersebar mengenai gangguan jiwa ini juga akan minim. Maka mulai detik ini kita harus berbicara tentang gangguan jiwa. Kemudian usia yang lebih muda cenderung lebih stigmatisasi. Artinya apa? Teman-teman yang usianya lebih muda, lebih sering melakukan tindakan stigma gitu atau menjudge orang lain lebih buruk daripada diri sendiri. Itu maksudnya. Lalu pertanyaan intinya, apakah ini dimaksud dengan waham? Jadi waham adalah suatu keyakinan salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu garis besarnya, tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi suatu keyakinan yang sebenarnya palsu dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan waham termasuk gangguan isi pikiran. Pasien meyakini bahwa dirinya adalah seperti apa yang ada di dalam isi pikirannya. Waham sering ditemui pada gangguan jiwa berat dan beberapa bentuk waham yang spesifik sering ditemukan pada penderita skizofrenia. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang mental health, tentang gangguan jiwa, sebagian besar penderita gangguan jiwa itu didiagnosis mengalami skizofrenia. Nah, ini adalah waham-waham yang ada di sekitar kita. Ya, jadi dalam istilah bahasa Indonesia, kita lebih mengenal waham dengan sebutan delusi, yaitu jenis penyakit mental serius yang juga disebut psikosis, yang mana seseorang meyakini akan sesuatu hal yang tidak sebenarnya ada, atau itu hoax, tapi diyakini sebagai suatu kebenaran. Nah, teman-teman silahkan bisa melihat dan membaca sendiri ciri delusi itu apa saja, kemudian situasi apa yang menghadirkan waham atau delusi, dan pengobatannya apa saja yang cocok, lalu diagnosisnya apa. Nah, selain delusi, mungkin teman-teman berpikir kalau waham itu dialami oleh penderita yang mengalami gangguan jiwa berat dan mereka semuanya ada di rumah sakit jiwa. Tidak sepenuhnya benar, karena delusi ada banyak. Ya, salah satu delusi yang sekarang cukup banyak ada di sekitar kita itu disebut dengan erotomania atau delusi jatuh cinta. Apakah yang disebut dengan erotomania? Stay tune, kita akan bahas pada next slide. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa khususnya waham itu tidak seketika mengalami waham, tetapi ada proses terjadinya waham yang membuat seseorang pada akhirnya benar-benar mengalami waham. Proses pertama itu disebut dengan fase kebutuhan manusia rendah atau lack of human need. Ya, jadi sebenarnya mohon maaf perlu saya sampaikan, sebagian besar penderita waham ini memiliki kondisi yang sulit dalam kehidupannya. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan atau kehidupan yang sangat berat sehingga pasien mengalami penderitaan dalam menjalani hidup. Nah, karena rendahnya kebutuhan manusia yang dia miliki atau lack of human need,
maka pasien melakukan kompensasi yang salah. Gitu. Kompensasi yang salah ini contohnya seperti apa? Mohon maaf, misalkan nih dia memiliki keterbatasan ekonomi sehingga dia tidak memiliki pakaian yang bagus dan sebagainya sehingga dia mencuri itu untuk mendapatkan pakaian yang bagus, atau kalau dia tidak mencuri dia meminjam pakaian temannya kemudian mengakui kalau itu pakaiannya dia gitu, atau dia mengaku sebagai orang yang kaya. Nah, itu disebut dengan kompensasi yang salah. Kemudian selanjutnya adalah fase kepercayaan diri rendah, lack of self esteem. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu berkaitan erat dengan kepercayaan diri seseorang gitu. Jadi kalau dalam kehidupannya, mohon maaf sekali lagi, dia memiliki aset ekonomi yang cukup atau kaya, maka kecenderungannya adalah dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu. Nah, sebaliknya apabila secara ekonomi dia sangat rendah, kehidupannya penuh penderitaan, maka kecenderungan yang akan muncul pada orang tersebut adalah dia memiliki harga diri atau kepercayaan diri yang juga rendah. Jadi kesenjangan antara ideal diri dengan kenyataan serta dorongan kebutuhan yang tidak terpenuhi menyebabkan pasien mengalami perasaan menderita, malu, dan tidak berharga. Nah, inilah yang disebut dengan lack of self-esteem atau kepercayaan diri yang rendah. Nah, apabila tahapan ini berlanjut, maka akan menjadi kontrol internal dan eksternal atau fase pengendalian internal dan eksternal. Jadi pada tahapan ini, pasien mencoba berpikir rasional bahwa apa yang ia yakini atau apa yang ia katakan adalah suatu kebohongan, menutupi kekurangan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Namun menghadapi kenyataan bagi pasien adalah sesuatu yang berat. Makanya ketika seseorang berbohong untuk pertama kalinya itu mungkin sesuatu hal yang berat untuk dilakukan. Namun berbohong kedua kalinya agak ringan rasanya. Ketiga kalinya ringan. Keempat kalinya itu merupakan suatu kebiasaan. Dan seorang yang terbiasa berbohong, untuk tidak berbohong atau berhenti berbohong itu akan sulit. Karena apa? Karena sudah menjadi suatu kebiasaan atau habit. Dan inilah yang biasanya dialami pada fase ketiga ini, yakni fase pengendalian internal dan eksternal. Gitu. Kemudian fase dukungan lingkungan atau environment support. Sorry, saya sengaja menggunakan bahasa Inggris biar kelihatan keren. Jadi dukungan lingkungan sekitar yang mempercayai atau mendukung keyakinan pasien dalam lingkungannya menyebabkan pasien merasa didukung. Jadi lama-kelamaan pasien menganggap sesuatu yang dikatakan tersebut sebagai suatu kebenaran karena sering diulang-ulang dan diiyakan oleh orang-orang lain. Saya kasih contoh, misalkan saya mengalami waham ingin seperti Lee Min Ho gitu. Mustahil sih ya ceritanya seperti itu gitu. Nah, awalnya saya menanyakan kepada diri saya, apakah saya beneran Lee Min Ho atau bukan gitu. Tapi ketika saya berbicara kepada orang lain dan ketika saya mengatakan, saya Lee Min Ho kan, saya Lee Min Ho kan, kamu melihat Lee Min Ho kan di hadapan kamu. Nah, entah karena orang-orang yang saya tanyakan atau orang lain itu bosan mendengarkan saya atau jijik dengan saya atau merasa risih dengan saya, jadi jawaban mereka iya kamu emang Lee Min Ho kok. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada dukungan dari lingkungan sekitar, dari orang-orang sekitar, walaupun dukungan tersebut sebenarnya tidak benar, bisa saja sejenis sarkas atau karena bosan gitu, karena bosan mendengarkan celotehan saya mengatakan saya Lee Min Ho, jadi orang-orang akan mengatakan iya udah kamu memang Lee Min Ho. Nah, saya mendengar itu, masalahnya saya makin percaya kalau saya Lee Min Ho gitu. Jadi yang awalnya saya juga ragu apakah saya ini beneran Lee Min Ho atau bukan, pada akhirnya saya merasa percaya. Karena apa? Karena orang-orang yang saya tanya juga mengatakan kalau saya Lee Min Ho gitu. Itu maksudnya ya. Jadi fase dukungan lingkungan itu seperti itu. Makanya hati-hati mengiyakan orang-orang yang narsis. Bisa jadi itu malah mendukung kenarsisannya dia sehingga dapat berkembang menjadi waham. Kemudian fase nyaman atau comforting. Jadi pasien merasa nyaman dengan keyakinan dan kebohongannya
serta menganggap bahwa semua orang sama, yaitu akan mempercayai atau mendukungnya. Teman-teman tahu Sunda Empire nggak? Nah, itu kan Sunda Empire itu dia punya pemimpin, dan pemimpinnya punya puluhan bahkan ratusan pengikut gitu. Jadi Sunda Empire itu merupakan salah satu contoh waham yang paling mudah untuk diamati. Jadi kalau teman-teman penasaran Sunda Empire itu seperti apa, silahkan bergabung dengan Sunda Empire. Saya rasa kemarin saya baca-baca syarat untuk bergabung dengan Sunda Empire itu tidak susah, cuman menyediakan pas foto 100 lembar kalau nggak salah. Pas fotonya 4x6 warna-warni. Ya, bercanda, jangan. Tapi kalau ada yang mau bergabung, nanti ikutkan saya juga ya. Nah, jadi intinya pada fase nyaman atau comforting ini adalah penderita waham itu merasa nyaman dengan dirinya dan dia merasa orang-orang akan mendukung dia gitu. Jadi perlu saya tekankan di awal, mungkin teman-teman penasaran kenapa orang-orang mengalami waham seperti pemimpin Sunda Empire itu justru memiliki banyak pengikut. Pengikutnya puluhan, ratusan. Apakah pengikutnya juga bisa disebut sebagai waham atau mengalami waham? Belum tentu. Ya, yang perlu saya tekankan adalah biasanya penderita waham memang memiliki kemampuan berbicara dan kecerdasan yang cukup tinggi. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya, dan bukan hanya pemimpin Sunda Empire, tapi ada juga sebelumnya yang muncul itu nabi-nabi palsu kan, kayak Ia Eden tuh mengaku sebagai malaikat Jibril kalau nggak salah. Saya penasaran sih, tapi saya agak menyayangkan kenapa dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Coba mengaku sebagai malaikat pencabut nyawa, kan lebih mainstream. Kemudian fase peningkatan atau improving ya. Jadi pada fase ini apabila tidak ada perlawanan atau konfrontasi dan berbagai upaya koreksi terhadap mereka yang mengalami waham, tidak ada yang mengatakan kepada mereka, no, kamu bukan Lee Min Ho. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. No, kamu apa yang kamu katakan tidak benar, kamu sedang mengalami masalah gangguan jiwa, kamu harus berobat ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak ada yang mengatakan hal-hal seperti itu, tidak ada upaya konfrontasi, tidak ada upaya koreksi, maka keyakinan pasien terhadap wahamnya akan meningkat gitu. Dan pengalaman saya dan memang sudah diiakan oleh beberapa hasil penelitian bahwa pasien waham itu termasuk pasien yang paling susah diobati atau disembuhkan karena keyakinannya pada dirinya sendiri itu sangat kuat. Ya, kemudian sebenarnya waham ini juga berkaitan erat dengan kejadian traumatik masa lalu atau berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi ada suatu proses, ada hal yang menyebabkan sehingga seorang itu mengalami waham. Tidak seketika seorang mengalami waham. Waham juga terbagi menjadi beberapa jenis atau klasifikasi waham. Yang pertama adalah waham kebesaran. Nah, waham kebesaran ini berkaitan dengan seseorang yang merasa dirinya lebih tinggi dari realita yang ada atau lebih besar dari realita yang ada. Ya, biasanya pada kasus ini pasien mengaku dirinya bahwa dia adalah seorang presiden atau seorang pejabat, padahal dia bukan Jokowi gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah waham curiga. Waham curiga ini meyakini bahwa ada seorang atau kelompok yang berusaha merugikan atau menciderai dirinya, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan. Misalnya, saya tahu kalian semua memasukkan racun ke dalam makanan saya. Jadi dikit-dikit dia curiga, dikit-dikit dia nggak tenang. Karena apa? Karena kecurigaan yang dia milikinya. Nah, buat teman-teman yang mengalami kecurigaan yang tidak realistis, terutama nih pada cewek-cewek ya yang dikit-dikit curigaan mungkin dengan pasangan atau kekasihnya, coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah kecurigaan kamu itu realistis atau hanya kekhawatiran atau ketakutan yang membuatmu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran ya. Kemudian waham agama. Nah, waham agama ini
berkaitan dengan waham dengan unsur-unsur agama. Biasanya pasien mengaku dirinya nabi, pasien mengaku dirinya Tuhan. Ada banyak sekali contoh dari zaman sebelum Masehi sampai zaman milenial. Di sini teman-teman ada yang hidup sejak zaman sebelum Masehi? Kalau iya mungkin sedang mengalami waham, ya. Kemudian waham somatik. Jadi meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu atau terserang penyakit. Padahal enggak. Itu loh intinya, ya. Kemudian diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan nih pasiennya mengatakan, "Aduh, nurse, saya melihat di tangan saya pembuluh darah saya mengalir, tetapi ada sumbatan kolesterol di situ. Itu warnanya merah." Gitu. Jadi pasiennya merasa melihat bagian tubuhnya secara transparan, gitu, ya. Dan padahal itu nggak nyata gitu. Pas kamu lihat mana ada, nah seperti itu disebut dengan waham somatik. Kemudian waham nihilistik, meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia ini atau dia sudah meninggal, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, ini kan alam kubur ya, semua yang ada di sini adalah roh-roh. Berarti kamu adalah roh, dia adalah roh. Saya yang berbicara di sini adalah roh. Berarti semuanya adalah roh dan kita sedang di alam barzah. Apakah benar seperti itu? Oke. Untuk sementara kita cukupkan dulu. Kita harus take break ya. Kita istirahat dulu sebentar dan nanti kita lanjutkan kembali. Oke, begitu saja. Salam sehat jiwa. Kembali lagi dengan saya. Nah, kita lanjutkan materi yang sebelumnya tertunda selama 15 tahun. Oke. Ingat, klasifikasi waham tidak hanya terdiri dari satu atau dua waham, tetapi ada waham kebesaran, ada waham curiga, ada waham agama, ada waham semantik, dan ada waham nihilistik. Namun terlepas dari klasifikasi waham ini, sebenarnya ada banyak juga waham yang sifatnya itu masalah yang ada di sekitar kita, atau waham dalam setting psikososial. Apa saja waham yang ada di sekitar kita, dan ini sebenarnya sering sekali kita temukan ya. Yang pertama itu disebut dengan waham erotomania atau delusi jatuh cinta. Ya, jadi buat teman-teman hati-hati dalam mencintai secara berlebihan. Jadi waham di sekitar kita yang cukup familiar ini disebut dengan erotomania. Jadi merupakan kondisi psikologis di mana seseorang memiliki delusi bahwa orang lain yang ditaksirnya menyimpan perasaan yang sama terhadapnya. Jadi kayak baper gitu deh ya, bawa perasaan. Dan biasanya erotomania ini akan berkembang menjadi sesuatu yang maladaptif, sesuatu yang akan merugikan baik bagi orang yang dicintai atau penderita yang mengalami erotomania itu sendiri gitu. Ya, cenderung berlanjut menjadi kondisi seperti toxic relationship atau hubungan yang toksik gitu. Jadi erotomania ini merupakan delusi di mana seorang merasa yakin dicintai atau ditaksir orang lain, padahal kenyataannya tidak demikian. Gitu. Mungkin teman-teman sering berada pada kondisi di mana teman-teman di ghosting atau tiba-tiba orang-orang yang sebelumnya teman-teman merasa dia kayaknya cinta banget dan sama aku, tiba-tiba ngilang seperti itu. Ya, bisa jadi penyebabnya adalah erotomania. Nah, pada kondisi yang lebih berat dan apabila berlanjut menjadi toxic relationship itu, nah biasanya penderitanya akan kesulitan untuk melepaskan seseorang yang dia cintai gitu. Ya, dan ini kasusnya banyak sekali dialami oleh baik mahasiswa ataupun yang non mahasiswa. Ya, siswa, mahasiswa itu merupakan usia yang ideal di mana seseorang itu mengalami erotomania atau masuk dalam
toxic relationship, ya, di mana terlalu overprotective karena takut kehilangan, di mana penderitanya padahal orang yang dia cintai sudah tidak mencintai dia, padahal orang yang dia cintai sudah memutuskan dia, tetapi dia tidak menerima. Karena apa? Karena dia mengalami suatu delusi yang disebut dengan erotomania. Dia tetap merasa kalau tidak mungkin dia tidak dicintai. Gitu. Pasti ada sesuatu yang salah, sehingga dia cenderung untuk memaksakan cintanya kepada orang lain. Dan ini merupakan beberapa fakta tentang erotomania. Yang pertama adalah penderita erotomania kerap membicarakan, bahkan terobsesi dengan orang yang dianggap mencintai dirinya. Kemudian, perempuan dengan gangguan erotomania biasanya merasa disukai oleh seseorang yang umurnya lebih tua dan memiliki status sosial yang tinggi. Dalam era kekinian, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan istilah sugar daddy gitu, ya, bapak-bapak gula. Dia nggak jualan gula sih. Aku rasa teman-teman sudah paham maksudnya apa. Kemudian sementara pada laki-laki, mereka merasa disukai oleh yang umurnya lebih muda dan memiliki ketertarikan secara seksual. Jadi berkebalikan ya, kalau penderitanya perempuan, itu biasanya dia merasa dirinya itu disukai oleh orang yang jauh lebih tua dengan status ekonomi yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Nah, kalau pada laki-laki justru kebalikannya. Dia merasa entah itu adik tingkatnya, entah itu juniornya, dia merasa bahwa juniornya itu suka sama dia, padahal realitanya enggak. Tetapi fakta yang ingin saya sampaikan adalah erotomania banyak terjadi pada perempuan dengan presentasi kasus sebanyak 69,1%, hampir 70%. Artinya apa? 100 penderita erotomania, hampir 70 orang itu adalah perempuan. Sisanya 30-an orang itu adalah laki-laki. Jumlahnya lumayan jumping ya. Jadi hati-hati yang perempuan, jangan terlalu mudah baperan. Ya, karena dengan mudah baperan teman-teman akan mudah di ghosting gitu. Karena perlu saya tekankan kembali lagi ya kepada teman-teman, yang menyakiti teman-teman itu bukan orang lain, yang menyakiti teman-teman itu bukan orang-orang yang awalnya teman yakini atau percayai sebagai orang yang akan menjaga teman-teman. Yang menyakiti teman-teman itu adalah harapan-harapan yang teman-teman buat. Harapan bahwa dia tidak akan meninggalkan kamu. Harapan bahwa dia akan selalu mencintai kamu. Itu merupakan harapan-harapan yang sebenarnya itu menyakiti kita. Jadi batasi harapan dengan pemikiran yang rasional atau logis. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan waham cemburu atau sindrom Othello. Ya, ini biasanya dialami oleh pasangan-pasangan yang baru itu, atau new relationship, ya, di mana kalian masih baperan satu sama lain gitu. Ya, di mana kalian masih unyu-unyu seperti itu. Tapi bila saat ini teman-teman dikit-dikit curigaan, dikit-dikit cemburuan, coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah kecemburuan itu didasarkan pada sesuatu yang real atau tidak? Atau hanya didasarkan pada kekhawatiran, ketakutan yang membuat teman-teman merasa tidak tidur dengan nyenyak, yang membuat teman-teman berusaha untuk mencari pembenaran, padahal itu nggak benar. Ya, perempuan kan biasanya seperti itu. Mengirimkan pesan ke pasangannya, kemudian pasangannya telah membalas 10-15 menit, kemudian sudah berpikir macam-macam, sudah cemburunya sudah berlebihan. Dan ketika diperiksa, misalkan kamu curiga atau apapun itu karena kecemburuan, kamu melakukan cross check, entah menanyakan kepada teman-temannya apakah dia beneran selingkuh atau tidak, ternyata yang kamu temukan, fakta yang kamu temukan adalah pasangan kamu tidak selingkuh gitu. Tetapi karena kamu memang sangat cemburu dan kecemburuan kamu tidak rasional, maka kamu mencari pembenaran. Ingat, mencari kebenaran dan mencari pembenaran itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, ketika kamu mencari pembenaran, maka kamu akan membenarkan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu duga-duga.
Jadi walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan yang kamu pikirkan, pada akhirnya kamu akan mencari pembenaran apapun itu sampai kamu merasa dia beneran selingkuh, padahal dia nggak selingkuh gitu. Ya, namun ketika kamu mendasarkan kecemburuan kamu sebagai sesuatu yang sifatnya realistis atau realita, maka itu disebut dengan normal. Karena apa? Karena kamu sedang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi curiga, cemburu itu merupakan hal yang wajar. Namun ketika kamu mencari bukti dan ternyata kamu menemukan kenyataan bahwa hal itu tidak sesuai dengan yang kamu curigai, ya maka kamu harus menerima itu karena itulah kebenaran, ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa berlebihan dalam berasrama dengan kekasihnya, baik dengan suami, antara suami atau istri atau yang lainnya, maka dasarkan semuanya pada hal yang rasional atau realistis. Selanjutnya adalah ODD atau Oppositional Defiant Disorder. Ya, kasus di Indonesia terkait bullying itu sebenarnya sangat cukup tinggi, walaupun tidak setinggi negara-negara lainnya seperti Korea Selatan yang angka gangguannya yang angka bunuh dirinya juga sangat tinggi. Karena apa? Karena banyak terjadi kasus bully gitu. Nah, dalam kajian psikologis sebenarnya membuli atau dibully itu tidak hanya menyebabkan masalah psikologis bagi penderitanya, bagi yang dibully gitu. Ya, yang dibully biasanya mereka akan merasa rendah diri, gitu, merasa tidak berharga, kemudian merasa tidak tenang, nyaman. Karena apa? Karena mereka dirundung atau dibully secara terus-menerus. Namun berdasarkan hasil penelitian, ternyata para pembuli juga memiliki masalah psikologis yang tidak kalah tidak kalah berat gitu ya. Mereka memiliki masalah psikologis yang disebut dengan ODD atau Oppositional Defiant Disorder. Jadi para pembuli sebenarnya mereka memiliki keyakinan diri yang rendah gitu. Mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah pada dirinya sendiri. Karena harga dirinya rendah, karena kepercayaan dirinya rendah, dia berusaha untuk merendahkan orang lain, dan dengan merendahkan orang lain, dia melihat orang lain lebih rendah dari dirinya, dia merasa tinggi gitu. Nah, psikologis para pembuli itu seperti itu. Inti yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah kalau saat ini teman-teman suka membuli baik secara sadar ataupun tidak sadar, hentikan itu ya, baik secara verbal ataupun non verbal. Secara verbal itu teman-teman mengatakan misalkan lakukan body shaming, di mana kamu menghina seseorang, kok kamu kurusan sih, kok kamu kurus sih, kok kamu jelek sih, kok kamu gendutan sih, itu body shaming ya. Atau kamu membuli dengan cara melakukan perilaku kekerasan, memukul, menendang dan sebagainya, hentikan itu ya. Karena dampak yang ditimbulkan oleh tindakan bullying itu enggak sederhana ya. Para penderitanya akan hidup dalam waktu yang lama di bawah bayang-bayang traumatis, dan kamu tidak pernah menjadi lebih tinggi dari orang yang kamu rendahkan hanya karena kamu merendahkan orang lain. Tidak. Jadi hentikan, termasuk bercanda ya. Banyak sekali di antara kita yang suka bercanda dengan cara merendahkan satu sama lain, seolah-olah tidak ada hal lucu yang untuk dibicarakan selain topik merendahkan satu sama lain. Padahal kalau teman-teman memiliki selera humor yang bagus dan kecerdasan humor yang tinggi dan baik, ya selalu ada hal lucu yang bisa kita bicarakan tanpa harus membuli atau menjatuhkan satu sama lain. Nah, adapun pengkajian yang akan kita lakukan pada pasien dengan waham itu disebut dengan pengkajian status mental. Jadi pada pemeriksaan status mental biasanya menunjukkan hasil yang sangat normal kecuali bila ada sistem waham abnormal yang jelas. Kemudian suasana hati, mood pasien konsisten dengan isi wahamnya. Jadi selaras atau sejalan. Misalkan dia merasa mengatakan dirinya adalah presiden, maka moodnya itu biasanya baik karena dia lebih tinggi daripada yang lain, ya kan? Kemudian pada waham curiga didapatkan perilaku yang curiga karena waham curiga kan,
Kemudian pada waham kebesaran ditemukan pembicaraan tentang peningkatan identitas diri dan mempunyai hubungan khusus dengan orang yang terkenal. Misalkan aku mengatakan, aku tuh kenal dekat dengan Bae Suzy, dengan Park Min Young, dengan Park Shin Hye. Mereka itu udah mantan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, itu waham. Terus adapun sistem wahamnya, pemeriksa kemungkinan merasakan adanya kualitas depresi ringan. Jadi pada penderita waham biasanya mereka juga memiliki masalah psikologis penyerta lainnya seperti apa? Halusinasi, stres atau depresi. Kemudian pasien dengan waham tidak memiliki halusinasi yang menonjol atau menetap kecuali pada pasien dengan waham raba atau cium. Raba. Cium. Jadi nggak usah mikir macam-macam. Astagfirullahaladzim. Ada beberapa pasien kemungkinan ditemukan halusinasi dengar. Jadi auditory. Gitu. Ya, cukup. Jangan berbicara lagi. Ya, pergi kamu. Itu adalah waham dengar. Ya. Itu waham dengar. Halusinasi pendengaran. Nah, pengkajian pada sensori dan kognisi atau kemampuan berpikir pada waham tidak ditemukan kelainan dalam orientasi kecuali yang memiliki waham spesifik tentang waktu, tempat, dan situasi. Makanya nanti ketika kita praktikum kita akan belajar cara mengidentifikasi kemampuan sensori dan kognisi pasien. Ya, ada banyak pengkajian dalam psikologis. Nanti kita akan praktikkan. Sebentar, saya ngopi dulu. Daya ingat dan proses kognitif pasien dengan utuh. Jadi nanti kita akan menanyakan kepada pasien siapakah presiden kita tahun ini tahun berapa. Kalau hari ini adalah hari Rabu, maka hari kemarin adalah hari 5 kurangi 4 sama dengan, cobalah berhitung secara berurutan dari 10 sampai 1 atau dari 1 sampai 10. Jadi seperti itu nanti cara pengkajiannya. Kemudian pasien waham hampir seluruhnya memiliki daya tilik diri yang jelek. Daya tilik diri ini artinya bukan melirik diri sendiri ya. Gimana caranya melirik diri sendiri? Daya tilik diri ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengenali dirinya. Apakah dia dalam keadaan sehat atau tidak. Makanya disebut dengan insight, kesadaran. Kemudian, pasien dapat dipercaya informasinya kecuali jika membahayakan dirinya. Keputusan yang terbaik bagi pemeriksa dalam menentukan kondisi pasien adalah dengan menilai perilaku masa lalu, masa sekarang, dan yang direncanakan. Makanya dalam pengkajian keperawatan jiwa atau psikologi secara umum, yang kita kaji bukan here and now saja, tetapi tentang masa lalu pasien, masa sekarang, dan rencana ke depannya atau prognosis pasien itu akan seperti apa. Makanya keperawatan jiwa itu mantap jiwa. Kalau keperawatan kritis mantap kritis kan aneh gitu. Ya apalagi maternitas, mantap maternitas, mantap melahirkan. Memang keperawatan jiwa yang paling mantap jiwa. Oke, selanjutnya tanda dan gejala waham dapat juga dikelompokkan sebagai berikut. Nah, secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kognitif. Yang kedua adalah afektif. Kognitif, tidak mampu membedakan nyata dengan tidak nyata. Individu sangat percaya pada keyakinannya. Sulit berpikir realita. Tidak mampu mengambil keputusan. Kemudian afektif. Situasi tidak sesuai dengan kenyataan, afek tumpul. Afek tumpul itu artinya sedikit kawin ya, sorry. Ya, afek tumpul artinya itu artinya emosinya datar. Ketika kamu mengatakan misalkan, saya mendengar kabar bahwa 2 tahun yang lalu orang tua bapak itu meninggal karena tabrakan. Itu kan hal yang menyedihkan untuk dibicarakan. Katanya pasiennya cuma datar. Kemudian ketika kamu menceritakan hal yang sangat lucu, entah itu cerita tentang dinosaurus, kemudian azab-azab orang-orang yang suka menyakiti orang lain, itu kan azab-azabnya adalah mereka dikebumikan di tengah laut atau apalah itu ya, aku juga nggak tahu harus ngomong apa. Ya pokoknya apeknya tumpul. Apek tumpul itu
ketika kita lihat maka ekspresi mereka datar. Datar ya datar kayak gini. Oke, seperti itu. Ya, itu disebut dengan efek tumpul. Nah, ini adalah gambaran orang mengalami waham. Jadi ketika mereka bercermin, mereka merasa dirinya itu kuat, besar, seperti Superman. Kalau saya sih merasa seperti Robin Hood. Kemudian perilaku dan hubungan sosial hipersensitif, terlalu berlebihan dalam berhubungan sosial. Kemudian hubungan interpersonal tidak optimal, depresif, ragu-ragu, mengancam secara verbal, aktivitas tidak tepat, stereotip, impulsif, curiga. Nanti kita akan praktekkan langsung. Dan fisiknya kebersihan kurang, nggak pernah mandi, nggak pernah nyisir. Tapi kalau orang botak, apa yang harus disisir ya? Nah, kemudian muka pucat, sering menguap, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, dan mengalami kesulitan dalam tidur. Nah, ini adalah pohon masalah diagnosis pada keperawatan jiwa. Ingat, kalau dalam keperawatan umum atau yang lain, itu pakai mereka panahnya ke bawah. Jiwa itu ke atas. Makanya disebut dengan mantap jiwa. Ya, dan diagnosis keperawatannya, risiko kerusakan komunikasi verbal, perubahan proses pikir, waham, tidak ada kata berhubungan dengan bla 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 bla. Kita lebih simpel. Nah, dalam keperawatan jiwa kita juga asuhan keperawatannya cukup berbeda ya. Kalau untuk intervensi masih menggunakan MIKNOT, tetapi ada tambahan pada implementasinya. Kita menggunakan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan yang secara umum terbagi menjadi dua. SP kepada pasien, SP kepada keluarga pasien. Kenapa kepada keluarga pasien? Karena pasien gangguan jiwa tidak mungkin untuk hidup mandiri secara sendiri. Bukan tidak mungkin sih, tetapi mereka tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga mereka sebagai orang terdekat dari mereka. Makanya pada strategi pelaksanaan tindakan keperawatan jiwa kita harus melibatkan keluarga pasien. Ya, ini adalah SP untuk pasien, ini adalah SP untuk keluarga. Teman-teman bisa membacanya secara mandiri. Untuk apa saya membuatkan PowerPoint ini dan membacakan semuanya adalah saya. Jadi silakan baca dan pahami ya. Nah, itu dia materi waham pada kesempatan hari ini, dan ini merupakan bagian penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tidak ada orang yang ingin terlahir dan hidup dengan gangguan jiwa. Tidak ada orang yang ingin sakit. Tidak ada orang yang ingin memiliki masalah kesehatan fisik maupun mental. Tidak ada, semuanya ingin sembuh. Hanya saja mereka tidak bisa memilih. Maka perlakukanlah mereka dengan baik ya. Dan kembali lagi saya katakan, bullying is not cool. Kamu tidak akan menjadi orang yang lebih tinggi, lebih dihargai, lebih bermanfaat, atau lebih bernilai hanya karena kamu merendahkan orang lain. Jadi kita harus saling melindungi, bukan saling membuli. Begitu saja dari saya. Saya Fabah Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat jiwa.